segera meluncur. Masih dilapor polisi bersama saya Togi Sinaga. Pemisah emosi terus ditagih uang. Seorang pria menikam wanita teman kencannya di salah satu hotel di Bengkulu. Pelaku menolak membayar korban dengan alasan korban tidak menepati janjinya. Emosi karena ditagih uang usai berkencan di kamar hotel, seorang pria warga kota Bengkulu nekat menikam teman wanitanya dengan senjata tajam hingga mengalami luka di bagian tubuhnya. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku yang berprofesi sebagai sopir travel usai mendapat laporan dari karyawan hotel. Saat ditangkap, pelaku tak jauh dari lokasi penikaman. Dari keterangan polisi, pelaku menolak membayar dengan alasan korban tidak menepati janjinya. Pelaku yang sedang dalam pengaruh minuman keras naik pitam sehingga terlibat cekcok dengan korban. Pelaku kemudian menikam korban dengan pisau yang telah dibawanya. Saling kenal dan sudah pernah juga melaksanakan hubungan. Dalam melaksanakan hubungan mereka mungkin ada ketersinggungan. Secara kasat mata, korban mengalami 6 luka tusuk mulut. Untuk kondisi korban sendiri sampai saat ini seperti apa? Saat ini sudah rawat jalan. Saat ini pelaku sudah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan. Sementara korban masih menjalani perawatan akibat luka yang dialaminya. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang bocah laki-laki terluka di kaki akibat terkena anak panah salah sasaran saat sedang bermain sepak bola di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi langsung meringkus 2 remaja pelaku penyerangan. Polisi meringkus 2 remaja pelaku penyerangan salah sasaran terhadap bocah laki-laki di Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya langsung digiring ke Mapolsek Panakukang. Sementara korban, bocah berusia 15 tahun terluka di kaki akibat terkena busur panah yang ditembak pelaku. Peristiwa bermula saat kedua pelaku bertikai dan melempar anak panah di lapangan sepak bola. Namun naas anak panah itu mengenai korban. Mereka, kedua pelaku ini terlibat kesalahpahaman antara korban. Kemudian keesokan harinya dia datang kembali ke lokasi atau TKP. Kemudian langsung melepaskan busur kepada si korban. Korban kini mendapat perawatan intensif sementara kedua pelaku menjalani pemeriksaan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita beralih ke Sumatera Utara. Misa pramugari Wings Air yang cekcok mulut dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di dalam pesawat ini resmi melapor ke Polres Nias di Gunung Sitoli. Setelah viral di media sosial, cuplikan video yang memperlihatkan cekcok mulut antara pramugari Wings Air dengan anggota DPRD Sumatera Utara yang diketahui bernama Megawati Zebua, kasus ini kini telah dilaporkan ke polisi. Mengaku sebagai korban penganiayaan, pramugari senior Wings Air bernama Lydia Kritin berusia 28 tahun didampingi oleh kuasa hukumnya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Nias di kota Gunung Sitoli. Pramugari tersebut menjelaskan bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan pada saat dia sedang bekerja di dalam pesawat. Karena sudah melanggar ketertiban dan keamanan di dalam pesawat penerbangan saya pada hari itu ya. Baru mau kami ambil untuk hasil kesembuhan. Benarkah informasi bahwasanya sempat ada perdamaian dilakukan? Belum ada sama sekali. Oh, belum ada perdamaian? Belum ada perdamaian. Sementara itu, Kapolres Nias melalui PLT Kasih Humas, Aibda Motivasi Gea, membenarkan telah menerima laporan dari seorang pramugari senior Wings Air dengan dugaan penganiayaan. Untuk saat ini yang dilaporkan terkait laporan penganiayaan yang terjadi pada diri
pelapor. Untuk saat ini kita sudah menerima laporan polisinya dan selanjutnya kita akan melakukan wawancara interogasi dengan memeriksa pelapor dan juga para saksi-saksi nanti. Pihak kepolisian Resor Dias akan melakukan penyelidikan dan akan segera memanggil terlapor dan saksi dalam kasus ini. Dari Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi menolak penambangan dan protes jalan rusak dilakukan warga Karawang, Jawa Barat. Unjuk rasa diwarnai pembakaran ban dan pos keamanan. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat Karawang, Jawa Barat ini berlangsung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa yang menolak adanya penambangan serta banyaknya jalan yang rusak di wilayah ini mengamuk. Warga awalnya melakukan aksi orasi dan aksi membakar ban di pintu gerbang pabrik semen Garuda. Namun, aksi berlangsung ricuh dan makin beringas. Massa yang tidak puas melempari berbagai macam benda ke arah pintu gerbang serta membakar ban. Massa juga membakar pos pengamanan yang berada di depannya. Aksi ini dipicu penolakan penambangan dan protes jalan rusak. Massa ingin bertemu dengan pihak manajemen, namun tidak satupun yang merespon, hingga akhirnya massa marah dan mengamuk. Pada aksi ini, ada pembantu-pembantu rakyat yang kita pilih, yang kita gaji, yang kita fasilitasi kesejahteraan hidupnya hadir di sini. Tapi tanpa kehadiran mereka pun, kita tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan meninggalkan lokasi ini sampai betul-betul mereka memundurkan diri atau dipaksa mundur dari tanah Karawang. Aksi ini rencananya dilakukan hingga bertemu oleh pihak manajemen pabrik semen. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Yang kita pilih. Sementara itu, polisi menangkap 7 orang dan menyita sejumlah senjata tajam dalam bentrokan antara kelompok di Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok yang bertikai diduga antara kelompok ormas dengan sejumlah penagih utang terkait penarikan motor. Bentrokan pecah antar kelompok ormas dengan sejumlah debt collector atau penagih utang di Jalan Raya Bogor, Sukmayaya, Kota Depok. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, besi, hingga senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi bentrokan langsung mengejar dan menangkap sejumlah orang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain 7 orang ditangkap, polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam. Barang bukti ada beberapa tajam berupa golok, stik golok. Ini ormas atau seperti apa? Ya, masih dalam proses penyidikan ya. Kalau untuk ormas atau tidaknya masih dalam proses penyidikan, nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi. Diduga bentrokan dipicu masalah penarikan motor. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sejumlah orang yang terlibat dalam kericuhan dibawa ke Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, warga dan pengguna jalan yang melintas di ruas Jalan Outer Ring Road, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, protes dengan keberadaan Etle Mobile yang menggunakan mobil polisi lalu lintas. Mobil tersebut merekam setiap pelanggaran warga yang mengendarai sepeda motor dengan lawan arah dan tak mengenakan helm. Inilah video yang direkam warga Jalan Outer Ring Road, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Tampak sejumlah pengguna jalan dan warga tampak protes dengan keberadaan mobil milik kepolisian lalu lintas yang tengah melakukan perekaman Etle Mobile. Aksi protes warga ini pun seketika viral di media sosial. Meski mereka menyadari pelanggaran lalu lintas dengan lawan arah ini terjadi, namun tokoh masyarakat bersama warga melakukan aksi protes. Dengan keberadaan Etle Mobile, tak sedikit warga yang terkejut karena baru mengetahui terkena tilang Etle Mobile dan harus membayar dahulu denda tilang kendaraannya saat membayar pajak kendaraan. Kami warga itu
patuh dengan peraturan pemerintah. Cuma bagi kami seharusnya Pak Polantas itu duduk bersama kami pengurus wilayah untuk mencari solusi. Kenapa mereka melawan arah? Karena memang dari dulunya Pak, ini sebelum adanya flyover, mereka ada dari langsung ke sana nyebrang. Sekarang dengan adanya flyover, mereka bingung kalau mau putar ke sana itu jauh Pak, di Puri sana. Warga berharap agar pihak kepolisian dan Pemkot Jakarta Barat mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama dengan memberikan akses jalan yang tak jauh serta tak melanggar lalu lintas untuk warga bisa beraktivitas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hindari kejaran polisi, mobil seorang kurir sabu terjun ke sawah di Asahan. Informasinya hadir usai jeda di lapor polisi.